Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini diguyur hujan, turun rahmat kepada kita. Semoga Allah juga melimpahkan rahmat khusus berupa ilmu yang bermanfaat. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Salah Satu Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua dari tingkatan Islam, yaitu al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan, dan dia ada 70 sekian cabang atau bagian, ya. Syu'bah itu bisa cabang, bisa bagian. Kepala cabang, kepala bagian, sama nggak? Beda ya? Apa? Tinggi mana? Nah, cabang lebih tinggi, bagian ranting gitu. Kemudian fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Ini sebenarnya potongan hadis. Dan iman secara bahasa ada ulama yang mengartikan tasdik. At-tasdik, tasdik itu artinya pembenaran. Pembenaran itu artinya menganggap benar. Berarti mempercayai dan menganggap benar, itulah tasdik. Sebagian lagi mengatakan iman itu tidak cukup hanya tasdik, tapi iman itu adalah ikrar. Dan ini yang lebih tepat, ya, wallahu a'lam. Iman secara bahasa adalah ikrar. Waalaikumsalam. Ikrar itu artinya menyatakan apa yang ada di dalam hati. Ikrar. Jadi kalau begitu, iman menurut bahasa dia mencakup hati dan lisan dan ucapan, diikrarkan. Kemudian secara istilah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan, wa i'tiqadun bil janan, dan keyakinan di dalam hati, wa yazidu bi ta'atir rahman, dan bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan ketaatan kepada setan. Itulah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ada dua aliran sesat dalam masalah iman, yaitu Khawarij dan Murji'ah. Khawarij dan Murji'ah. Jadi iman terdiri dari 5 unsur, ya, kalau jadi pengertian tadi, ya. Harus ada semua itu. Kalau nggak ada, tidak lengkap, tidak sah untuk menjadi definisi iman. Jadi ada ucapan lisan, perbuatan badan, dan keyakinan hati. Kemudian apa? Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan atau ketaatan kepada setan. Dan masing-masing dari 5 unsur ini ada dalil-dalilnya, ya. Tapi insya Allah nanti itu dibahas di kitab yang lain, ya, biar kita fokus pada kitab ini dulu. Kemudian disebutkan di sini wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Ini saya katakan tadi, ini adalah potongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata bid'un itu artinya angka dari 3 sampai 9. Jadi 70 sekian, tapi sekiannya itu enggak cuma 1 dan 2, antara 3 sampai 9. Sebagian ulama ada yang merinci 70 sekian cabang iman itu apa saja gitu. Tapi itu semuanya ijtihad ya, artinya bukan nas dari Rasulullah SAW, bisa benar bisa salah. Tapi kalau kita hitung ada berapa macam ibadah, ya lebih dari 70 sekian, ratusan ya, ibadah itu banyak sekali. Makanya ulama ketika menentukan salah 70, taruhlah 73 gitu, itu tentu mereka memilih yang terpenting di antara macam-macam iman, macam-macam ibadah. Kemudian dalam hadis itu Nabi mengatakan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi gangguan di sini artinya sesuatu yang mengganggu orang yang lewat di jalan, berupa kerikil atau duri atau yang lainnya. Sampah juga mengganggu. Kalau sampahnya kulit pisang bikin kepleset, maka menyingkirkan itu apa? Bagian dari iman. Bagian dari iman itu artinya apa? Diridhoi Allah. Artinya apa? Ada pahalanya ya. Jadi kalau dikatakan cabang-cabang iman berarti itu ibadah. Kalau kita melakukan ibadah pasti dapat pahala kalau ikhlas dan sesuai tuntunan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Nah, sebenarnya dari hadis Nabi ini saja sudah kita bisa simpulkan iman itu ada 3 unsur. Yang pertama apa? Diucapkan, qaulul la ilaha illallah. Kemudian perbuatan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian keyakinan atau amalan hati, yaitu malu, bagian dari iman. Malu itu amalan hati. Maka ini hadis yang menunjukkan definisi iman, menunjukkan kepada definisi iman. Jadi kalau dikatakan iman itu ada 70 sekian cabang, tapi kemudian penulis melanjutkan dengan rukun iman ada 6. Apa hubungan dari dua ungkapan ini? Iman ada 70 sekian bagian, kemudian rukun iman ada 6. Apa maksudnya? Maka kita katakan iman yang dia merupakan akidah itu pokok-pokoknya ada 6. Iman yang dia merupakan akidah. Jadi iman kan ada akidah, ada ucapan, ada perbuatan. Kalau iman yang berupa akidah itu pokok-pokoknya, tiang-tiangnya itu ada 6. Dan akidah itu juga fondasi untuk amalan dan ucapan. Jadi ada 6 rukun iman itu yang terdapat dalam hadis Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, maka beliau menjawab 6 macam itu. Maka itu menunjukkan bahasanya pokok-pokok dari iman yang berupa akidah itu ada 6 itu. Wa arkanuhu sittatun, dan rukun iman ada 6. Antu'mina billah, yang pertama kamu beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu mengandung 4 unsur. Iman kepada Allah mengandung berapa? 4 unsur. Yang pertama, iman terhadap wujud Allah. Iman terhadap wujud Allah. Nah, tentang ini tidak ada yang mengingkari kecuali orang sombong ya. Jadi kalau ada orang bilang gak ada Tuhan, itu hanya kesombongan. Hati kecil dalam relung hatinya itu mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta.
tentang keberadaan Allah ini banyak dalilnya ya, dikumpulkan menjadi 4 kelompok dalil. Yang pertama fitrah, yang kedua akal, yang ketiga syariat, yang keempat indra. Jadi dalil-dalil tentang keberadaan Allah itu ada 4: fitrah, akal, syariat, dan indra. Kalau secara fitrah, maka Nabi mengatakan setiap bayi dilahirkan di atas fitrah. Nah, fitrah itu artinya Islam. Makanya kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Enggak ada yang membuatnya Islam, karena memang fitrah sudah Islam. Nah, Islam itu tentu mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fitrah. Fitrah itu mengakui adanya Allah. Adapun dalil secara akal adalah banyak sisi ya, banyak cara. Tapi yang paling mudah adalah apa? Akal kita mengatakan tidak ada sesuatu yang ada kecuali ada yang mengadakan. Makanya ada alam semesta ini pasti ada yang mengadakan. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Kemudian ada pun dalil syariat. Nah, itu juga banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis, itu namanya dalil syar'i. Adapun dalil secara hissi indrawi, yaitu kita bisa menyaksikan pengkabulan doa. Orang berdoa bisa dikabulkan. Itu berarti ada Allah ya, yang mengabulkan doa. Kemudian juga yang bisa dilihat lagi adalah mukjizatnya para nabi. Itu nabi bisa mengeluarkan mukjizat yang tak tertandingi. Mukjizatnya melemahkan musuh. Enggak mungkin itu dari orang gitu. Itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga bisa diindra, bisa disaksikan oleh orang yang hidup semasa dengan para nabi itu. Kalau kita cuma menyaksikan satu mukjizat, yaitu apa? Al-Quran. Nah, kita melihat Al-Quran pun sudah bisa kita yakini kalau itu adalah kalamullah, itu adalah dari Allah, nggak mungkin dari manusia. Kalau kita pelajari tentunya ya, kita pelajari perdalam Al-Quran, pasti kita akan menyimpulkan ini bukan karangan manusia. Kemudian yang kedua adalah beriman terhadap rububiyah Allah. Yang kedua dari iman kepada Allah adalah beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyah diambil dari kata Rabb. Rabb itu artinya apa? Pencipta, penguasa, pemberi rizki, dan pengatur. Dan itu juga dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang ketiga adalah beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Uluhiyah diambil dari kata ilah. Ilah artinya ma'bud, artinya apa? Yang diibadahi. Jadi iman terhadap uluhiyah artinya beriman bahwasanya Allah itulah yang wajib diibadahi satu-satunya. Dan itu dalilnya ya semua ayat ya, semua ayat dan hadis. Karena semua ayat dan hadis itu adalah berisi syariat, dan syariat itu adalah mengarahkan ibadah kepada Allah semata. Kemudian yang keempat, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini semuanya dipelajari dalam kitab-kitab yang lebih luas yang membahas tentang itu ya. Ada kitab yang bahas khusus rububiyah, ada bahas khusus uluhiyah, juga ada bahas khusus asma wa sifat juga banyak. Kalau tentang wujud ya
nggak perlu sebenarnya, karena itu sudah fitrah, semua orang mengakui wujud Allah Ta'ala. Tapi ada saja kitab yang isinya menetapkan keberadaan Allah gitu, yaitu mungkin buat orang-orang ateis. Kalau orang Islam semua mengakui keberadaan Allah. Orang Islam itu mulai ada pelanggaran itu pada rububiyah, uluhiyah, kemudian asma sifat. Pelanggaran dalam rububiyah sedikit, pelanggaran dalam uluhiyah lebih banyak, pelanggaran dalam asma sifat paling banyak. Begitu. Kalau pelanggaran terhadap wujud Allah segelintir orang. Ya, tentang asma wa sifat ini panjang juga dijabarkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun antum bisa mempelajari secara khusus di kitabnya masing-masing ya. Kitab tentang asma wa sifat banyak sekali. Kitab tentang uluhiyah juga banyak. Kemudian apa buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa buahnya? Apa hasilnya? Apa faedahnya kalau kita beriman kepada Allah? Tentu saja sangat banyak, tapi cukup kita simpulkan 3 ya. Yang pertama, merealisasikan tauhid. Merealisasikan tauhid yang merupakan tujuan dari kehidupan. Merealisasikan tauhid yang merupakan tujuan dari kehidupan. Kalau orang nggak beriman pada Allah, ya nggak bisa bertauhid. Kemudian faedah yang kedua, mencintai Allah, kemudian mengagungkannya sesuai dengan tuntutan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mencintai Allah dan mengagungkannya sesuai dengan tuntutan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kalau kita beriman pada Allah, tidak hanya sekedar Allah doang, tapi beriman terhadap rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, semuanya kita imani, pasti akan apa? Kita akan semakin mencintai Allah, mengagungkan Allah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara wa ijtinabi ma nahaa anhu. Merealisasikan ibadah kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi buah dari iman pada Allah apa? Yang pertama tauhid, yang kedua cinta dan pengagungan, yang keempat ibadah. Ibadahnya mantap kalau orang beriman kepada Allah. Salam. Makanya karena iman kepada Allah itu tidak sama, bertingkat-tingkat sesuai dengan pengenalan hamba kepada Allah, maka demikian juga ibadah bertingkat-tingkat. Ada orang yang ibadahnya banyak, semangat, rajin, tidak kenal lelah dan sebagainya. Ada yang ibadahnya kelelahan, ya kecapean, gampang capek, gampang malas. Nah itu semuanya dipengaruhi oleh iman. Maka siapa yang makin kuat imannya kepada Allah, makin kenal Allah, makin tahu nama-nama dan sifat-sifatnya, maka semakin kuat imannya dan otomatis semakin kuat ibadahnya. Ya. Jadi kalau mengeluh, mengadu, curhat, Ustadz gimana ini, istri saya susah diatur, jawabannya jelas, berarti ada yang kurang beres imannya itu. Imannya belum lengkap. Ya nggak ada yang lengkap, maksudnya masih jauh dari kelengkapan. Jadi imannya perlu diluruskan, diperbaiki. Jangan hanya fokus kepada harus seperti yang saya inginkan. Istri saya itu ya harus nurut sama saya misalnya. Terus digimanain? Dipaksa. Kalau nggak nurut cerai. Nah, gitu. Ternyata dia milih cerai. Nah, repot kan? Nggak jadi meluruskan istri, malah makin bengkok. Jadi meluruskan istri, meluruskan suami, meluruskan anak, meluruskan apapun ya, siapapun, itu paling pertama kali adalah dengan mengenalkan dengan Allah gitu. Jadi manusia itu rata-rata belum kenal Allah, belum punya iman yang kuat ya.
Kita tidak akan bisa mentauhidkan Allah, tidak akan bisa maksimal mencintai dan mengagungkannya, tidak bisa maksimal dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala kalau kita tidak beriman kepada Allah. Dan kita tidak akan bisa beriman kepada Allah kalau tidak mengenal Allah. Jadi kuncinya di situ, mengenal Allah. Kenalilah Allah dulu. Ma'rifatullah ini ilmu paling penting. Siapa kenal Allah, maka dia akan kuat imannya kepada Allah. Kalau kuat imannya, kuat tauhidnya, kuat cinta dan pengagungannya, kuat pula ibadahnya. Begitu, sederhana sekali teorinya ya. Prakteknya sangat berat. Kita mengucapkan teori tadi ya enggak sampai 2 menit ya. Tapi aplikasinya gimana? Ini seluruh kehidupan kita, sejak kita balik sampai kita mati, itu harus diaplikasikan itu. Bagaimana kita hidup itu, kuatkan iman, jaga iman, tinggikan, tambah lagi imannya, ditingkatkan. Nah, kalau betul iman itu kuat, Masya Allah, nggak usah pakai disuruh, itu udah jalan gitu ya. Ngatur anak, ngatur istri, ngatur orang, itu semuanya gampang kalau orang-orang itu beriman gitu. Makanya penting untuk menanamkan iman kepada siapapun yang kita ingin perubahan padanya. Kan orang-orang barat itu kadang, orang Indonesia juga punya trik, punya teori bagaimana mempengaruhi orang lain. Nah, itu kan cuma untuk kepentingan duniawi, mempengaruhi untuk kepentingan ekonomi dan sebagainya ya, untuk bisnis, untuk perusahaan dan sebagainya. Itu kan terpengaruh tapi kayak orang terhipnotis atau gimana gitu. Ya, itu tidak terpengaruh yang melahirkan kebahagiaan gitu. Berbeda dengan kalau kita bisa mempengaruhi orang tapi di sisi lain mendatangkan kebahagiaan. Gimana caranya itu? Dengan dengan iman. Pengaruhi orang itu dengan iman. Jadi rubah orang itu dengan iman. Jangan bangga ketika kamu bisa merubah orang lain tunduk takluk di hadapanmu tapi imannya masih lemah. Itu biasanya cuma basa-basi ya. Itu cuma ada udang di balik batu. Artinya karena dia masih butuh kamu. Kalau dia udah gak butuh kamu, dia gak akan taat lagi kepada kamu gitu. Jadi itu bedanya ya, orang taat karena iman sama orang taat karena yang lain ya, karena dunia. Kemudian iman kepada malaikat, wa malaikatihi. Ya, semuanya udah tahu ya malaikat itu apa gitu. Malaikat itu makhluk Allah yang terciptakan dari cahaya, yang dia selalu taat kepada Allah, tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat. Dan diciptakan oleh Allah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Beriman kepada malaikat mengandung 4 unsur juga. Yang pertama, beriman terhadap wujud mereka. Orang siapa yang gak percaya wujudnya malaikat? Udah percaya wujudnya Allah tapi gak percaya wujudnya malaikat. Siapa? Contohnya adalah filosof. Jadi para ahli filsafat, ya gak semua, mereka gak percaya dengan malaikat. Jadi ketika baca Quran terbaca malaikat atau hadis ada malaikat, mereka belajar Islam untuk meruntuhkan kaum muslimin. Kemudian mereka menyimpulkan malaikat itu cuma sebuah spirit gitu, semangat, nggak ada wujudnya. Semangat berbuat baik itu malaikat. Ya, pertama beriman terhadap wujudnya. Yang kedua beriman terhadap nama-namanya yang kita ketahui. Beriman terhadap nama-namanya yang kita ketahui. Kita ketahui dari mana? Ya dari Quran dan hadis. Kalau dari cerita Israiliyat enggak boleh, seperti Israel, yaitu dari Israiliyat. Quran hadis enggak menyebut nama Israel, tapi malakul maut, pencabut nyawa, malaikat kematian itu. Ada minyak angin namanya malaikat subuh, apa itu?
malaikat jadi? Hah? Ya minyak wangi. Iya, jadi nggak boleh nama-nama malaikat, melecehkan malaikat, atau bahkan sebagai nama malaikat dipakai untuk merek apa, untuk nama apa. Ulama memakruhkan ya, orang menggunakan nama malaikat untuk nama orang juga dimakruhkan sebagian ulama. Makanya ada orang namanya Jibril gitu. Banyak orang barat namanya Jibril, Gabriel Batistuta. Jadi kalau orang Indonesia saya belum tahu ada nggak Jibril, ada orang Jibril? Nggak boleh. Yang banyak di Indonesia itu Ridwan, Malik, Ridwan. Nggak boleh. Makruh lah, minimal makruh. Ya sebaiknya dihindari gitu. Karena itu alam lain ya, maksudnya mereka orang yang makhluk yang selalu taat pada Allah. Ketika diterapkan ke orang ini pelecehan. Orang ini nggak taat juga. Kalau niatnya doa ya udah pakai nama orang aja gitu, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu, biar seperti mereka sahabat, walaupun ternyata enggak ya. Ya doa harapan. Kemudian yang ketiga, beriman terhadap sifat-sifat mereka yang kita ketahui. Jadi yang Allah beritahukan kepada kita, maksudnya kita imani. Ada malaikat yang bisa terbang, malaikat yang punya sayap, malaikat yang bisa berubah wujud jadi manusia dan sebagainya. Yang Jibril punya 600 sayap gitu. Itu saya bingung membayangkan, masih belum bisa. 600 sayap itu gimana? Burung itu kan sayapnya cuma 2. Kalau 600 itu taruh di mana? Allah Allah. Belum bisa bayangkan. Jibril aja nggak bisa bayangkan, apalagi Allah. Luar biasa. Nabi ketika Mi'raj itu melihat Sidratul Muntaha, daun-daunnya itu warna-warni, Nabi nggak tahu warna apa itu, saking indahnya. Itu baru daun Sidratul Muntaha, belum masuk surga. Luar biasa keindahan di akhirat sana seperti apa, kita nggak bisa bayangkan. Betul kata Rasul ya, diskusi Allah berfirman apa? A'datu li ibadiyas sholihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah terlihat mata. Jadi semua mata belum pernah melihat surga, kecuali Rasul ya, ada sebagian surga, belum semua. Wala udhunun sami'at, dan belum terdengar oleh telinga kemerduan yang ada di surga. Keindahan suara, alunan musik di sana belum kita dengar. Musik semerdu apa, suara semerdu apapun di dunia belum seberapa dibandingkan dengan gemericik dedaunan surga. Cuma daun-daun ini tertiup angin, itu alunan musiknya mengalahkan semua musik yang ada di dunia. Banyak pecinta musik di dunia saya jadi nggak menikmati musik di surga. Dan begitu memang hukumannya. Orang yang minum khamr di dunia nggak minum khamr di surga. Orang yang pakai sutra di dunia nggak pakai sutra di surga. Kerugian. Maka sabar ya, di dunia jangan dinikmati. Dunia jangan dinikmati lah. Dunia itu digunakan, bukan dinikmati. Digunakan untuk apa? Untuk mengejar akhirat. Karena itulah cara memanfaatkan dunia. Jadi dunia bukan untuk dinikmati, tapi untuk digunakan untuk mengejar akhirat. Itulah yang benar dalam menggunakan dunia atau memakai dunia. Kemudian yang keempat, beriman terhadap tugas-tugas mereka yang kita ketahui. Jadi beriman pada wujudnya, namanya, sifatnya, perbuatannya, tugasnya. Ada yang malaikat tugasnya cuma tasbih aja udah, dari awal sampai akhir tasbih. Sujud aja. Kok nggak capek? Memang nggak capek.
malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah tidak capek, layak turun. Ya. Mereka tidak futur. Beda dengan manusia, gampang futur, gampang lemah, gampang capek. Manusia juga punya hawa nafsu. Makanya kalau ada manusia kok bisa selalu taat kepada Allah, jauh dari maksiat, maka mengalahkan malaikat. Kenapa? Karena malaikat kemampuannya beda dengan manusia. Manusia dibekali nafsu, dibekali kelemahan, dibekali setan. Malaikat enggak, ya. Maka kalau ada orang taatnya kayak malaikat atau mendekati malaikat saja, itu udah derajatnya di atas malaikat, melampaui malaikat. Nah, itu nanti hikmah, ya. Hikmah atau buah dari beriman kepada malaikat. Buah dari beriman kepada malaikat. Yang pertama, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kenal malaikat kita akan semakin kenal Allah. Kalau tahu Jibril itu membentangkan sayap sampai menutupi langit semua, enggak kelihatan. Besar banget berarti. Nah, kita bisa bayangkan Allah akbar, Allah lebih besar lagi. Allah lebih besar lagi. Kalau ada malaikat yang tugasnya memikul arsy, itu mikul ya mikul terus, sudah enggak pegel apa pundaknya, enggak tahu. Ya enggak. Mikulnya pakai pundak atau pakai apa enggak tahu. Yang jelas itulah bedanya malaikat dengan kita. Allah ciptakan tanpa capek. Jadi kalau malaikat aja enggak bisa capek, apalagi Allah. Kalau malaikat aja kuat, apalagi Allah. Nah, begitu. Dengan beriman pada malaikat, kita akan semakin kuat dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan bersyukur kepada Allah. Kita akan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menugaskan malaikat, di antara malaikat adalah menjaga manusia. Di antara tugas malaikat adalah menjaga orang-orang yang beriman. Nah, kita bersyukur pada Allah karena Allah menjaga kita melalui malaikat. Allah menjaga langsung bisa aja, tapi Allah ingin menampakkan sebab, ya. Semua itu ada sebabnya. Ya, kita kenyang tanpa makan bisa gitu, tapi Allah ingin menunjukkan bahwasanya kalau mau kenyang ya harus sebabnya makan gitu. Keberadaan malaikat itu cuma menunjukkan sebab saja. Allah itu bisa melakukan semuanya sendiri. Kenapa harus malaikat yang nyatat amal-amal kita? Allah catat sendiri juga bisa gitu. Yaitu cuma Allah ingin menunjukkan adanya sebab gitu. Kemudian yang ketiga, mencintai malaikat. Kalau kita beriman pada malaikat, kita kenal, kita akan mencintainya. Terus apa faedahnya? Mencintai malaikat itu artinya ibadah. Kenapa? Karena mencintai malaikat adalah mencintai apa yang Allah cintai. Dan mencintai apa yang Allah cintai itu namanya ibadah. Sekedar mencintai malaikat adalah sudah ibadah. Dan cinta itu amalan batin. Dan amalan batin itu enggak diketahui kapan mulainya, kapan berakhirnya. Ya kan? Saya mau mencintai udah capek, enggak mencintai dulu. Enggak bisa. Jadi amalan batin itu enggak bisa diukur sebagaimana amalan badan. Ya, makanya itu ibadah agung sekali kalau orang bisa mencintai malaikat, mencintai nabi-nabi, mencintai orang soleh, mencintai sahabat. Itu cinta-cinta yang bernilai ibadah, dan nilai ibadah hati itu tidak bisa diukur dengan apapun, ya, dari apalagi dengan ukuran dunia. Gak ada yang bisa mengukur. Kemudian yang keempat, semangat untuk taat kepada Allah. Semangat untuk taat kepada Allah. Karena terinspirasi oleh malaikat. Karena terinspirasi oleh malaikat. Allah punya makhluk yang selalu taat terus, enggak pernah maksiat. Masa saya maksiat terus? Saya harus taat juga. Biar dicintai oleh Allah sebagaimana malaikat juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebahagiaan dengan maksiat.
dan tidak ada kerugian dengan taat. Artinya nggak ada rugi gara-gara taat tuh, nggak ada. Kalau rugi dalam arti kehabisan duit karena sedekah, ya ada kehabisan duit, tapi rugi enggak. Ya, nggak ada ceritanya orang rugi gara-gara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kelihatannya rugi dunia, itu hanya dohir, dan rugi dunia itu hakikatnya adalah untung. Orang rugi dunia itu hakikatnya untung. Orang terdolimi di dunia itu hakikatnya dia beruntung di akhirat. Nabi sampai motivasi kita untuk jadi hamba yang terdolimi, karena orang yang terdolimi itu beruntung di akhirat. Kenapa? Ada transfer pahala. Antum diejek orang, udah tenang saja, antum beruntung. Nanti di akhirat antum terima transferan pahala dari orang yang mencaci maki kita, menghibah kita, menfitnah kita, merampas harta kita dan sebagainya semua. Kalau antum banyak terdolimi orang, siap-siap antum buka rekening, ya. Rekening pahala. Nah itu sudah ada, sudah disiapin oleh Allah. Jadi siap-siap saja antum dapat transferan pahala banyak dari orang-orang yang mendolimi. Beruntung. Orang terdolimi itu beruntung. Kelihatannya kalau di dunia kayak rugi gitu, kasihan. Orang lain bisa melihat kasihan orang itu dipukuli. Kelihatannya kasihan, tapi dohirnya, batinnya dia sedang panen pahala, sedang tambah iman gitu. Apalagi kalau dia sadar, ya, dia sadar merasakan ini sebagai ujian dari Allah, dia harus bersabar, dia harus bertobat, dia harus dan sebagainya dari ibadah, maka lebih tinggi lagi. Sekedar dia dapat musibah saja udah mengurangi dosa. Kalau orang yang mendoliminya tidak punya kebaikan, ya kita yang transfer dosa kepada orang yang mendolimi kita. Jadi untung, ya. Ya intinya apa? Hidup itu adalah taat, hidup itu adalah menjauhi maksiat. Dengan kita tahu ada malaikat yang selalu taat, insya Allah kita terinspirasi untuk taat walaupun nggak selalu gitu, sesering mungkin. Nah orang yang bisa taatnya selalu itu namanya qanit. Qanit itu adalah dawamut ta'ah, ketaatan yang kontinu, selalu taat. Itu orang sampai tingkat qanit itu namanya apa? Orang yang mendekati derajat malaikat atau bahkan lebih. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut qanit oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim itu adalah umat yang qanit kepada Allah. Umat maksudnya imam. Ibrahim itu pemimpin, atau bisa jadi umat itu walaupun satu orang nilainya seperti satu umat gitu. Kekuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qanitan lillah, dia tunduk kepada Allah. Sangat tunduk, bahkan selalu tunduk pada Allah, dan itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang muji, siapa yang bisa mencela? Ya, celaan orang lain gak ada gunanya. Sebaliknya kalau Allah sudah mencela, gak ada gunanya sejuta pujian, apalagi cuma 10, ya. Sejuta pujian gak ada gunanya, apalagi cuma satu. Cuma dipuji satu orang, kemudian melanggar hukum Allah kok bangga, ya. Nah itulah kejahilan. Maka carilah pujian Allah, carilah ridha Allah, jangan terlalu silo dengan penghargaan manusia, ya. Penghargaan manusia itu tipuan, membuat kita lalai dari mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kitab di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, ya. Ada yang disebutkan namanya dan banyak yang tidak disebutkan namanya. Jadi kita hanya kenal sebagian. Iman kepada kitab-kitab mengandung 4 bagian, 4 perkara. Ada 4 perkara yang berkaitan dengan iman pada kitab-kitab. Jadi harus diimani semua ini 4 ini. Kalau kurang salah satu belum benar-benar beriman kepada kitab. Yang pertama, beriman bahwasanya dia diturunkan dari sisi Allah. Dia diturunkan dari sisi Allah dengan benar.
Jadi semua kitab-kitab itu adalah diturunkan dari Allah, bukan diciptakan. Kemudian yang kedua, beriman terhadap nama-nama kitab tersebut yang kita ketahui, seperti Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, As-Suhuf dan sebagainya. Yaitu 5 itu cuma ya, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, dah. Itu yang kita kenal nama-namanya. Kemudian yang ketiga, membenarkan beritanya. Membenarkan beritanya selama belum dirubah. Selama belum dirubah oleh manusia. Jadi berita dalam Quran, berita dalam Injil, Taurat, kalau memang masih ada yang asli itu benar. Tapi kalau sudah dipalsukan oleh manusia, ya nggak boleh membenarkan. Kemudian yang keempat, mengamalkan hukum-hukum dari atau hukum-hukum yang belum dihapus. Mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus. Kemudian ridho dan menyerah. Ridho dan menyerah terhadap hukum-hukum tersebut. Jadi ridho dan menyerah terhadap hukum-hukum tersebut, baik yang kita ketahui hikmahnya maupun tidak kita ketahui. Jadi kalau melaksanakan perintah itu nggak harus tahu hikmah. Bahkan bisa jadi tanpa tahu hikmah itu lebih bagus, karena dia tidak berniat selain Allah. Tapi kadang-kadang karena nggak tahu hikmah jadi malas, berat. Nah itu berarti lemah iman. Ya kalau merasa malas, ya udah coba pelajari hikmahnya apa, buah yang akan diperoleh apa saja, maka kita akan tergerak lagi dan termotivasi. Kemudian yang keempat ya, udah 4. Jadi selama belum dihapus tadi yang keempat tuh, dan semua hukum-hukum yang ada dalam Taurat dan Injil udah dihapus oleh Al-Quran. Jadi kalau gitu tinggal mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Quran. Gak usah kita amalkan Taurat dan Injil, udah kelewat, udah kadaluarsa ya. Obat aja kalau kadaluarsa bisa beracun ya. Itu kitab kadaluarsa gimana? Udah diralat oleh Allah dengan Al-Quran gitu. Udah direvisi, diralat, dinasakh, dihapus hukum-hukumnya banyak, dirubah gitu. Tapi masih saja orang menganggap itu kitab suci, padahal udah enggak suci lagi, udah enggak perawan lagi. Sudah diperkosa oleh banyak manusia. Sudah dirubah-rubah, diacak-acak gak karuan. Iman kepada kitab memiliki buah yang ranum ya, diantaranya mengetahui perhatian Allah terhadap hamba-hambanya, mengetahui perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, mengetahui hikmah Allah dalam syariatnya. Mengetahui hikmah Allah dalam syariatnya. Ya, artinya ketika kita tahu isi kitab-kitab dulu itu banyak perubahan dari sisi hukum ya, dirubah oleh Quran. Injil merubah apa yang dalam Taurat, Quran merubah semua yang ada dalam kitab sebelumnya. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya
menetapkan hukum tidak sama sesuai dengan ketepatannya pada masing-masing orang yang diperintah. Kemudian yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah yang tidak bisa kita hitung lagi. Di antaranya itu tadi Allah menurunkan kitab. Ini kebaikan yang enggak terukur ya. Nikmat apa yang lebih besar daripada diturunkan kitab, diutus Rasul, ya itu enggak ada yang lebih besar. Al-Quran dan As-Sunnah itulah nikmat Allah yang paling besar di dunia. Adapun nikmat paling besar secara mutlak yaitu Firdausil A'la, ya, surga yang paling tinggi. Itulah nikmat yang paling besar, tujuan yang paling tinggi, rizki yang paling agung, paling mulia. Rizkun karim kata Allah. Surga itu rizki yang mulia. Udah ya, ada pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum. Amin ya. Karena tadi kan di pusat berarti nanya apa beda yang 70 sekian sama yang 6 ini kan? Ya. Kalau yang 6 ini pokok iman. Ya. Berarti otomatis yang 70 sekian itu cabang iman gitu. Ya, bisa jadi bagian. Makanya iman itu ada 70 sekian bagian, ya, bagian atau cabang sama. Nah, itu bagian-bagian, tapi ada yang di 73 itu ada juga pokoknya gitu. Selain pokok. Iya, ada pokoknya, ada bagian. Ya. Juga barangkali. Tadi disebutkan kalau malu itu bagian dari iman, Ustaz. Malu bagian dari iman, ya. Bisa lebih didefinisikan nggak, Ustaz, penerapannya dalam ibadah atau dalam keseharian? Ya. Malu ini juga panjang ceritanya ya. Malu itu amalan batin. Malu itu bisa banyak faktor, memiliki banyak sebab. Ada yang malu karena banyak dosa. Ada juga yang malu karena kurang maksimal dalam taat. Ada yang malu karena kebaikan Allah. Jadi dia melihat kepada kebaikan Allah yang begitu besar. Jadi dia udah semaksimal mungkin mensyukuri nikmat-nikmat itu, tapi tetap saja memalukan. Dia tetap masih merasa malu karena kebaikan Allah yang jauh lebih besar. Ya. Kemudian yang paling tinggi adalah rasa malu karena kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Malu terhadap kesempurnaan sifat Allah taala. Sama seperti kita malu kepada orang. Kita malu kepada si A dengan si B. Yang A ini ya orang baik, orang soleh. Yang B itu lebih soleh, lebih berilmu, lebih sepuh, pokoknya lebih banyak sifat kebaikannya. Mana kita lebih malu? Dengan si A atau si B? Dengan si B kan. Jadi orang itu makin sempurna, kita makin malu itu kepadanya. Makin gak enak kalau ngomong salah dan sebagainya, itu serba salah di depannya gitu, malu. Nah begitu juga pada Allah. Yang paling tinggi kan malu kepada Allah itu ketika kita bisa merasakan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertingkat-tingkat. Kalau yang paling rendah itu malu ketika berbuat maksiat, malu. Itu ya udah bagus. Dibanding orang yang gak punya malu, maksiat ya jalan aja gitu, gak ada malunya sama sekali. Orang yang gak punya malu itu gak punya iman.
Kalau masih punya malu berarti masih punya iman. Cuma kadang-kadang ada orang yang malu kepada orang tapi nggak bersambung kepada Allah. Nah itu juga orang bisa jadi nggak punya iman. Dia malu memang, tapi malunya hanya ke orang dan nggak ada hubungannya dengan Allah. Itu orang kafir juga bisa. Orang kafir kan ada yang suka telanjang, tapi ada juga yang enggak, gitu kan? Yang enggak suka telanjang kan apa? Malu. Apakah mencari pahala dari Allah? Enggak. Kalau mereka betul mencari pahala pada Allah masuk Islam, ya, mereka keliru, mereka salah. Orang kafir itu targetnya rata-rata duniawi. Malu kepada orang juga faktor dunia. Kalau saya misalnya telanjang gitu di depan orang, nanti saya nggak terhormat, nanti saya nggak bisa jadi pejabat, saya kan macam-macam kan. Misalnya jadi pejabat kok melakukan pelecehan seksual, itu bisa dicopot. Ya, faktor dunia, gitu. Faktor dunia. Nah, itu malu yang sebatas pada orang semata. Kalau kita malu kepada orang itu atas dasar perintah Allah. Memang malunya ke orang iya. Soalnya kita tentu beda kan. Ketika kita sendiri boleh telanjang bulat di kamar mandi misalnya. Ketika ada orang mau telanjang bulat, nggak mungkin kan. Jadi malu ke orang nggak? Malu ke orang, tapi atas perintah Allah. Karena kita disuruh Allah untuk menjaga aurat. Gitu. Jadi malunya ke orang, tapi atas perintah Allah. Gitu. Itu orang beriman. Kalau orang kafir murni karena orang. Gitu. Itu bedanya. Nah itu jadi tingkatan yang paling bawah tadi malu ketika berbuat maksiat. Yang kedua malu ketika tidak maksimal dalam taat. Walaupun nggak maksiat, tapi dia taatnya kurang maksimal. Yang ketiga malu ketika melihat kebaikan Allah. Jadi Allah itu banyak memberi nikmat, tapi saya belum maksimal dalam mensyukurinya. Ya sama, hampir mirip dengan yang kedua, cuma yang ketiga ini lebih tinggi lagi karena dia ketaatannya itu karena melihat nikmat Allah yang begitu banyak. Mensyukuri nikmat yang ada saja belum cukup, maka dia malu. Nah, yang paling tinggi malu yang mutlak itu ya, ketika orang merasakan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kebaikan Allah, tapi kesempurnaan sifat. Kalau kebaikan kan murni pemberian itu kebaikan. Tapi kalau kesempurnaan sifat itu termasuk sifat keagungan Allah, keperkasaan Allah, ya, ilmunya Allah, kudrahnya Allah, itu membuat kita malu. Gitu. Karena Allah itu sangat sempurna. Ya, itu panjang ya. Ada kitab judulnya Al-Haya, tulisan Abu Ismail Al-Muqaddar. Saya dulu dapat di perpustakaan di Yaman. Masa fotokopi nggak punya kendaraan untuk fotokopi, jadi mau saya sadur akhirnya semua saya ringkas sebagian, saya tulis sebagian. Jadi saya di Yaman tuh suka ngeringkesin kitab, tapi yang nggak banyak karena waktu yang terbatas. Nah, kalau kita mau turuti belajar itu sampai tua itu ya ilmu nggak habis, banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari gitu. Ya Pak. Bagaimana sikap kita tentang kabar atau riwayat-riwayat Israel itu? Karena kita pernah mendengar katanya hanya untuk sekedar kabar itu bisa diterima, tapi tidak untuk dipercayai. Ya. Ya, Nabi SAW yang bersabda begitu. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritakan dari Bani Israel dan jangan sungkan. Ceritakan saja. Cuma apa? Ketika tidak ada pembenarannya dalam Quran atau hadis, maka kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Ya. Atau tidak ada pembatilannya dalam Quran maupun hadis, kita juga tidak bisa memastikan kebatilannya. Jadi cerita-cerita Bani Israel itu hanya boleh diceritakan, tapi tidak boleh dipastikan kebenarannya. Ya sudah, Nabi bilang begitu. Pokoknya ceritakan saja, pelengkap. Ya, apalagi kalau sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi pelengkap betul. Seperti dulu ada bahkan orang Yahud datang kepada Rasulullah,
pada hari kiamat nanti Allah akan menggenggam langit, bumi, pohon-pohon dan sebagainya, poin surga. Nabi tertawa mendengar itu. Kenapa? Karena sama dengan yang diyakini oleh Nabi SAW. Jadi orang Yahud pun masih punya sisa-sisa iman dari peninggalan Nabi Musa atau nabi-nabi yang lain gitu. Jadi ini menunjukkan bahasanya cerita Bani Israel itu ada saja yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak masalah, ceritakan saja. Sebagian kalangan yang menyebutkan demikian juga koran. Hari ini berita-berita, kabar-kabar itu bisa dihukumi seperti cerita Bani Israel. Artinya nggak bisa kita yakini kebenarannya, nggak juga kita yakini kesalahannya gitu. Ya sudah, koran ya koran aja gitulah pokoknya. Nah, percaya nggak percaya lah pokoknya gitu. Gitu. Tapi kalau kita tahu itu udah yang bisa kita pastikan, kita tidak bisa meyakini kebenarannya itu yang kita udah pastikan ya, maka lebih baik kita mempelajari yang udah pasti gitu, jauh lebih baik. Ya silakan mempelajari yang lain kalau memang Quran dan Sunnah itu udah kita pelajari gitu. Masalahnya Quran Sunnah ini masih belum kita pelajari gitu, masih banyak yang belum kita pahami. Kok mau-maunya kita mempelajari yang lain, itu merugikan. Ya, mau tanya, kan ada hadis yang bilang di antara risalah Nabi terdahulu adalah barang siapa yang tidak memiliki malu maka lakukanlah sukanya. Itu maksudnya apa Ustaz? Di dalam tastahi fasna ma syi'ta, ya. Inna min kalamin nubuwatil ula, sungguhnya di antara kalam kenabian dulu adalah di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu maka lakukan sesukamu. Mananya bagaimana? Ulama ada perbedaan pendapat tentang itu. Yang pertama menganggap ini adalah kalimat yang bermakna larangan. Jadi di dalam tastahi fasna ma syi'ta. Fasna ma syi'ta itu artinya lakukan sesukamu. Ini kayaknya perintah tapi maknanya larangan. Jangan kamu lakukan. Jadi ini ancaman gitu. Kalau kamu malu lakukan, kalau kamu nggak malu lakukan sesukamu. Enggak lah gitu. Jadi seperti disuruh tapi sebenarnya dilarang gitu. Nggak mau. Ada yang berpendapat begitu. Kemudian ada juga yang mengatakan ini seperti dohirnya. Jadi dohirnya itu gimana? Jika kamu tidak malu maka lakukanlah. Berarti kalau kamu malu ya jangan kamu lakukan. Berarti kita boleh melakukan apa-apa yang tidak melakukan. Nah, itu dohirnya begitu. Itu sesuai dengan teksnya seperti itu. Jadi kalau kamu nggak malu ya lakukan. Kalau kamu malu ya jangan lakukan. Gitu. Tapi kalau yang pertama tadi bermakna apa? Zajar, jangan. Pokoknya jangan lakukan. Ya, antara dua makna itu nggak jauh beda sebenarnya. Intinya ya, hadis itu menjelaskan bahwa kalau orang itu masih punya iman, itu tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang memalukan maka jangan dilakukan. Kalau orang itu masih memiliki iman, masih terjaga keimanannya, fitrahnya masih terjaga, dia pasti masih punya rasa malu, sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan. Itulah maksud dari hadis itu. Sebaliknya kalau orang udah apa saja dilakukan tanpa pikir rasa malu, nggak punya rasa malu lagi, berarti itu udah nggak punya iman. Udah. Ya, kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.